Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Febriani dengan nomor pokok mahasiswa 240621222026. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa menyembunyikan ilmu bisa menjadi sebuah dosa? Sayangnya, kita tidak pernah menyadari bahwa tindakan tersebut dapat membawa konsekuensi berat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas bagaimana Islam memandang tindakan tersebut, mengapa hal tersebut bisa menjadi sebuah dosa. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas bagaimana Islam memandang tindakan menyembunyikan ilmu, serta mengapa hal tersebut bisa menjadi dosa, dan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap ilmu yang dimilikinya. Selamat menyaksikan. Bayangkan, jika dalam satu kelas hanya ada satu orang yang tahu jawaban dari soal yang guru berikan, tetapi dia memilih diam dan tidak memberitahu teman-temannya. Akibatnya, teman-teman yang lain tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya bisa mereka pelajari bersama-sama. Atau bayangkan, jika seseorang tahu cara menolong orang tenggelam, tetapi dia enggan memberitahu orang lain dan memilih untuk diam. Akibatnya, orang lain bisa kehilangan nyawa hanya karena ada satu ilmu yang disembunyikan. Ternyata, menyembunyikan ilmu bukan hal kecil yang bisa kita abaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan tegas terhadap akibatnya. Dan yang lebih mengerikan, ada ancaman berat di hari kiamat bagi siapa saja orang yang enggan membagikan ilmu yang ia miliki. Berikut adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya menyembunyikan ilmu, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suhila an ilmin alimahu summa katamahu lejima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, namun dia menyembunyikannya, maka dia akan diberi tali kekang dari neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis ini mengandung makna yang sangat mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita bahwa siapapun yang dimintai ilmu tetapi sengaja menyembunyikannya, maka ia akan dikekang dengan api neraka di hari kiamat. Ini bukan ancaman biasa. Kata kekangan dalam hadis ini menggambarkan sesuatu yang sangat menyakitkan dan menakutkan. Seolah-olah seseorang diikat dengan rantai yang membakar tubuhnya. Bayangkan betapa panas dan pedihnya siksaan itu. Mengapa ancamannya begitu berat? Karena ilmu adalah cahaya yang seharusnya menerangi kehidupan manusia. Jika seseorang menahannya, maka ia telah menghalangi cahaya itu dari menerangi orang lain. Mengapa menyembunyikan ilmu itu berbahaya? Menyembunyikan ilmu bukan hanya sekedar tindakan egois, tetapi juga membawa banyak dampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Berikut ini adalah 3 alasan mengapa menyembunyikan ilmu itu sangat berbahaya. Yang pertama yaitu menghambat kebaikan. Coba bayangkan, jika seorang ulama besar seperti Imam Syafi'i memilih untuk tidak menuliskan ilmunya, apa yang akan terjadi? Mungkin kita tidak akan mengenal fikih sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Setiap orang yang menyembunyikan ilmu telah menghalangi tersebarnya kebaikan. Ilmu seharusnya mengalir dan membawa manfaat, bukan disimpan untuk diri sendiri. Alasan yang kedua yaitu bisa menyesatkan orang lain. Ilmu adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Ketika seseorang tahu kebenaran tapi memilih diam, dia memberikan orang lain hidup dalam kesalahan. Misalnya, jika kita tahu bahwa ada orang yang salah dalam tata cara sholat, lalu kita diam saja, bukankah itu berarti kita membiarkan dia melakukan kesalahan terus-menerus? Dan bisa jadi, dosa itu ikut terbebankan pada kita. Alasan yang terakhir yaitu menghilangkan keberkahan ilmu. Ilmu itu seperti air, semakin banyak dibagikan, semakin bermanfaat. Tetapi, jika disimpan sendiri, lama-lama akan hilang. Orang yang enggan memberikan ilmu atau berbagi ilmu biasanya juga akan kesulitan dalam mempertahankan ilmu yang mereka miliki. Sebaliknya, semakin kita berbagi, semakin Allah tambahkan keberkahan pada ilmu kita. Berikut adalah contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah
seorang kakak yang dengan sabar mengajarkan adiknya membaca Al-Quran. Meskipun ia bukan seorang guru atau ustadz, ia tetap berbagi ilmu yang dimilikinya walaupun hanya sedikit. Dengan melakukan ini, ia tidak hanya membantu adiknya, tetapi juga mengamalkan sunnah dan menanam pahala yang akan terus mengalir sebagai amal jariah. Di lingkungan sekolah, kita sering menemukan siswa yang rela meluangkan waktunya untuk membantu temannya memahami pelajaran. Ini adalah contoh nyata bahwa ilmu tidak boleh disembunyikan. Sebaliknya, ilmu harus dibagikan agar lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir, meskipun kita telah tiada. Tak hanya dalam lingkungan keluarga dan sekolah, para ustadz yang memiliki peran penting dalam menyebarkan ilmu, dengan penuh keikhlasan mereka mendidik para peserta didik, mengajar mereka ilmu agama, dan membimbing mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa kehadiran para pendidik ini, banyak ilmu yang mungkin tidak akan sampai kepada kita. Dari contoh-contoh ini, kita bisa belajar bahwa berbagi ilmu tidak harus dalam bentuk yang besar. Mulai dari keluarga, teman, hingga masyarakat luas, setiap ilmu yang kita sampaikan dengan niat yang baik akan menjadi pahala yang terus mengalir. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berusaha membagikan ilmu yang kita miliki? Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Maka jangan pernah ragu untuk berbagi ilmu, karena ilmu yang kita sampaikan bisa menjadi sumber pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Jangan menunggu sempurna untuk mengajarkan sesuatu. Apa yang kita ketahui, bagikanlah. Karena bisa jadi itu adalah amalan yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa ilmu bukanlah sesuatu yang boleh kita simpan sendiri. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya seharusnya menerangi banyak orang, bukan hanya diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Maka, janganlah kita ragu untuk menyebarkan atau membagikan ilmu yang kita miliki, karena itu akan menjadi sumber pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Seperti pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, yang artinya, ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Maka, mari kita sebarkan dan amalkan ilmu yang kita miliki dengan penuh keikhlasan, agar ilmu tersebut menjadikan keberkahan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitar kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah dalam menuntut dan menyebarkan ilmu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!